kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian semua hari ini? Pasti sehat semua kan? Nah, di sini aku sama temen aku izin memperkenalkan diri dulu ya, biar kalian tahu nih siapa nama aku dan siapa nama temen aku. Mulai dari aku ya. Perkenalkan, nama saya Melita Nur Hanifah sebagai moderator 1 dan di samping saya Keisha Putri Ingriani sebagai moderator 2. Nah, di sini aku sama Keisha itu bakal nemenin kalian dari awal sampai akhir video. Nah, penasaran nggak sih di video ini kita tuh bakal bahas materi tentang apa? Nanti Keisha bakal jelasin nih. Ayo. Nah, dari awal video sampai akhir kita video kali ini nih Mel, kita tuh mau bahas tentang ciri-ciri sosiologi yang bersifat empiris. Ya. Nah, teman-teman, kita juga punya 4 sesi loh. Nah, nanti 4 sesi ini bakal dijelasin lagi sama Keisha. 4 sesi yaitu yang pertama pengertian sosiologi, yang kedua yaitu ciri-ciri sosiologi, yang ketiga itu contoh sosiologi, dan yang terakhir ini yang paling ditunggu-tunggu nih Mel, guys, karena kita tuh bakal wawancara. Iya, betul banget Mel. Jadi jangan lupa nonton dari awal sampai akhir ya teman-teman. Iya, biar kalian juga paham apa itu ciri-ciri sosiologi berdasarkan sifat empirisnya. Nah, tanpa berlama-lama ya Mel. Kita langsung saja nggak sih di sesi yang pertama, yaitu apa itu sosiologi yang bersifat empiris. Nah, nanti materi ini akan dibacakan oleh pemateri 1 yaitu Isnaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaya Salsabila sebagai pemateri 1. Aku akan menjelaskan apa sih sosiologi yang bersifat empiris itu. Nah, jadi sosiologi yang bersifat empiris itu artinya pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman nyata, fakta, dan hasil pengamatan langsung di lapangan, bukan sekadar opini, spekulasi, atau dugaan pribadi. Jadi, kalau kita ngomong sosiologi yang bersifat empiris itu, maksudnya adalah kajian sosiologi selalu bertumpu pada realitas sosial yang dapat diamati melalui observasi dan dibuktikan dengan data. Nah, gimana nih guys? Jadi kalian udah paham belum apa itu pengertian sosiologi berdasarkan sifat empiris? Pasti udah paham kan? Iya dong, paham banget pastinya Mel yang dijelasin sama Isnaya tadi. Soalnya bener-bener sedetail dan gampang banget buat kita pahami. Iya, bener banget. Pasti kalian pas denger itu kalian jadi tahu, oh ternyata pengertian sosiologi berdasarkan sifat empiris itu ternyata seperti ini. Betul banget tuh Mel. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja nggak sih Mel kita lanjut ke sesi yang kedua. Nah, sesi kedua itu tentang ciri-ciri sosiologi berdasarkan sifat empiris yang dibacakan oleh pemateri 2 yaitu Syafa. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Fadilatur Rahma sebagai pemateri 2 yang akan membahas soal ciri-ciri sosiologi berdasarkan empiris. Ciri-ciri sosiologi berdasarkan empiris itu apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada berdasarkan kenyataan sosial, yaitu sosiologi mempelajari gejala atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua diperoleh dari observasi dan pengalaman, yaitu data atau informasi yang digunakan harus hasil pengamatan langsung, survei, wawancara, atau penelitian nyata. Nah, yang ketiga dapat dibuktikan kebenarannya, yaitu fakta yang dipelajari bisa diuji ulang oleh peneliti lain, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Nah, yang keempat objektif, yaitu kesimpulan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi peneliti, melainkan berdasarkan data yang nyata. Nah, yang kelima dapat diukur dan dianalisis, yaitu fakta sosial yang diteliti bisa dihitung, diolah, dan dianalisis dengan metode ilmiah. Nah teman-teman, gimana nih kalian udah paham belum tentang ciri-ciri sosiologi yang bersifat empiris yang tadi dibacain sama Syafa tuh Mel? Pasti kalian semua paham kan? Ternyata ciri-ciri sosiologi bersifat empiris itu ada di kehidupan seharian kita. Iya benar banget. Daripada lama-lama kita tuh langsung lanjut ke sesi ketiga aja nggak sih? Iya betul banget Mel. Apa sih Mel sesi ketiga itu ada apa? Sesi ketiga itu kita tuh bakal menjelaskan contoh-contoh sosiologi yang bersifat empiris yang akan dibacakan oleh pemateri 3 yaitu Rafa.
Contoh penerapan empiris dalam sosiologi, fenomena sosial tingginya angka perceraian di kota besar. Sosiologi mengumpulkan data statistik perceraian dari catatan tua atau pengadilan agama. Melakukan wawancara dengan pasangan yang bercerai, mengamati pola hubungan masyarakat, perkotaan, gaya hidup, ekonomi, komunikasi. Dari data tersebut, barulah disimpulkan penyebab utama perceraian, misalnya ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi. Nah, di sini ada nih fenomena remaja menggunakan media sosial yang meningkat. Fakta data survei menunjukkan 90% remaja aktif di TikTok maupun IG. Analisis dampaknya terhadap pola interaksi sosial lebih banyak daripada tatap muka. Nah guys, materi tentang contoh penerapan sosiologi sebagai sifat empiris tadi udah dibacain sama Rafa Aditya. Gimana nih guys, kalian udah paham kan? Nah ternyata tanpa kita sadari, kita itu udah melakukan contoh penerapan sosiologi berdasarkan sifat empiris dari kehidupan kita sehari-hari loh. Oh bener banget tuh Mem. Nah teman-teman, kan dari awal kita mempunyai 4 sesi nih. Bener banget. Nah kita tiba di sesi yang paling ditunggu-tunggu nih teman-teman. Sesi yang terakhir yaitu sesi wawancara yang akan dilakukan di salah satu desa yang bernama Desa Pekantingan, tepatnya di Kampung Kue. Nah materi ini itu bakal diisi oleh pemateri 4 yaitu Ibadur Rahman. Ya, assalamualaikum. Jadi saya di sini sebagai pemateri 4 ingin mewawancarai Bapak siapa Pak? Bapak Diki. Aludin ya? Iya. Jadi pertanyaannya kayak gini. Yang pertama, bisa nggak Bapak menjelaskan tentang cikal bakalnya Kampung Kue ini gimana? Cikal bakalnya Kampung Kue. Ya awalnya sih dulu itu belum ada yang jualan. Emang ada sih, ada dari dulu emang ada. Cuman masih emak-emak yang jualan. Oke. Nah waktu itu saya juga masih jualan barang transport, masih barang plastik. Oke. Nah habis itu dipikir-pikir kok nggak ada yang nerusin. Nggak ada yang nerusin. Terus sama adik-adik didukung. Udah ini aja, coba cari barang. Mulai ya cari barang itu. Nah, di situ adik-adik itu ada adik yang saudara bapak sendiri gitu ya. Pak, sudah saya jualan aja sih. Oke, saya cari tempat. Jadi, terus yang satu kesirian lagi minta lagi. Jadi lagi. Saya Nangun. Pertama tuh disusukan dulu. Kedua diajarin Nangun. Terus ketiga di Timber. Terus mulai orang-orang sini pada itu. Itu awalnya terus kita bikin namanya Kampung Kue. Nah, Pak. Terus kalau misalnya progres perkembangannya Pak dari yang awalnya di Kampung Kue itu seperti apa sampai sekarang itu gimana sih Pak? Ini kalau saya ambil dari kita kan tadi banyak yang nganggur, kita masih banyak yang nganggur. Waktu itu kan masih pada muda-muda, masih kerjaannya pada susah. Setelah dua alhamdulillah. Jadi ada pekerjaan gitu ya Pak ya? Pekerjaan. Nah, kalau misalnya Pak, masalah omset Pak, apa itu omsetnya rata-rata per bulan itu berapa Pak? Kalau boleh tahu? Ya kalau masalah omset ya, kalau namanya juga orang jualan, kita punya anak tua sampai 16. Nah, omset kadang ya nggak tentu sih ya, kadang-kadang satu bulan tuh kadang 6 juta, kadang 5 juta per bulan. Kalau lagi rame ya sampai nanti bisa. Itu omset bersih atau omset kotor? Omset bersihnya. Omset bersihnya, berarti udah sama itu ya? Gaji karyawan gitu ya? Iya. Nah Pak, sekarang kan ekonomi lagi sulit tuh Pak, tahu sendiri kan? Nah justru itu. Ekonomi memang lagi sulit banget. Ekonomi lagi sulit, ini berapa nih Pak kira-kira Pak per bulannya Pak? Kalau misalnya yang 5 bulan itu kan Yang dari bulan kemarin aja tuh menurunnya tuh ya, biasa omsetnya segitu 4 juta, kadang 3 juta ya, syukurin aja ya, udah alhamdulillah masih ada lebihnya. waduh, kerasa banget ya Pak, berarti ya Pak ya? Habis itu Pak, usaha kampung Kue ini berpengaruh nggak sih Pak untuk masyarakat kayak untuk lapangan pekerjaan? Ya itu alhamdulillah kayak gitu, bisa istrinya kita
mengangkat kampung inilah gitu. Terus banyak juga yang istilah dari kampung-kampung juga pada minta melihat ini pada kayaknya lumayan gitu. Ya lumayan nggak satu jam aja kata ini mah. Jadi banyak yang ngejualin gitu ya, Iya. ambil terus jualin gitu ya. Soalnya karena mau cara ambil untung kan masih ambil gedean gitu ya, yang jualannya sama yang itu yang bikinnya. Udah yang bikinnya misalkan ambil 50 perak, yang jualnya bisa mencapai 100 atau 150. Nanti juga. Ada perubahan sosial nggak sih? Ada perubahan sosial nggak sih Pak? Misal kayak ada yang itu, ada yang apa ya? Ada yang misal kayak masyarakat ini jadi lebih aktif gitu loh setelah adanya kampung kue ini. Iya benar. Kemudian perubahan sosialnya kayak gitu. Jadi di sini tuh gimana ya kayak banyak yang ngejanin lah. Namanya kayak itu ramai di sana di kampung kue. Itu ramai di kampung kue. Itu ada yang istilahnya ingin ikut-ikutan jualan, tapi kan pasarnya kan udah ada isinya semua. Bener lagi ya Pak ya. Dari sini semua. Dari sini paling jauh sampai di wilayah hingga majunya di tempat ikan pelelangan ikan. Juga ada ngampel. Pas Maya, iya. Sampai itu sampai ke sana juga baru sananya. Tantangan terbesar ya Pak selama ini di kampung kue ini apa sih Pak? Tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya ya kalau motornya mau bicara itu tantangannya itu. Makanya motornya harus benar-benar sehat. Jadi misalkan kalau libur dari oli apa tuh harus rutin lah. Kalau yang pleasure ya udah pasti banyak tantangannya. Misalkan macet di jalan, ya udah. Itu kan resiko termasuk resiko bandar. Kalau motornya macet kan resiko bandar. Motornya kan dijual kan juga. Yang lama kalau di rumah itu diangkut sama mobil, Oh, kalau di Indramayu Iya, semua sudah sudah bilang jauh sih. masukkan. Habis itu harapan Bapak untuk masa depan kampung gue ini gimana sih Pak? Di masa depan ini harapan Bapak Harapannya sih ya semoga lebih maju lagi dari ini gitu. Sekarang kan yang megang kan anak saya bukan saya lagi. Kita kan punya bikin barang-barang yang istilahnya kiriman dari pabrik kayak buru, roti, rotian dan gitu. Kan kiriman langsung dari pabrik. Aku serahkan ke anak saya yang di sana tuh yang bikin makan tuh. Saya juga tahu. Bapak saya tuh mau rasa ini kue-kue yang ini dikirimannya ini maksudnya cuma di kelilingin masyarakat jualan aja atau sampai dikirimin ke toko-toko gitu? Enggak jadi enggak ada orang yang ambil sendiri. Kemarin ada di toko, kemarin ada di toko, kemarin ada toko ini. Ya. Berarti belum pernah itu ya, belum kayak ngirim ke Losi. Oh enggak. Ini mau kue pasar aja nih. Buat orang baku nih. Buat orang waktu ya. Memang kalau itu juga bisa sih di sini kreatif, cuma kita nggak ada waktu. Kalau dia kan pengennya kan diantar, kalau kita kan sini kan ambil sendiri kan. Kalau ayam maghrib juga banyak yang ambil. Maghrib udah habis, kita ambil semua. Nah, tinggal pindah ke tempat anak saya sama yang ada di Rotian. Karena sampai jam setengah 10, jam 10 lah. Saya bisa kan barangnya katanya kan datangnya kan sore. Ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada yang jam 9. Dari pabrik kayak bolu, roti, terus makanan kering. Berarti kalau misalnya pabrik sih di sana ya? Iya, dari anak saya. Tadinya sih saya juga yang megang semua di sini dari sini. Begitu kayaknya agak ini agak produk yang tidak mampu gitu ya. Terus perkembangannya kayak agak bagus. Anak saya yang pegang saya. Coba mungkin segitu aja ya Pak ya? Udah, Terima kasih banyak ya Pak. Iya sama-sama.